Halo, apakah acara webinarnya udah bisa dimulai? Baik, silahkan Ibu. Oke, baiklah. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji Waalaikumsalam syukur, warahmatullahi wabarakatuh. puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di acara webinar berlisensi nasional eh, dengan tema Kepemimpinan Transformatif Merumuskan Arah Baru Pendidikan Indonesia di Era Digital yang diselenggarakan oleh CV Samudra Ilmu Indonesia. Perkenalkan, saya Mimi Nur Hidayanti selaku host yang akan memandu jalannya acara kita pada siang hari ini. Semoga Bapak atau dan Ibu semuanya dalam keadaan sehat dan bersemangat mengikuti rangkaian kegiatan kita sampai akhir nanti. Baiklah, peserta yang kami hormati, tibalah kita pada acara inti, yaitu sesi pemaparan materi yang tentunya sudah kita nantikan bersama Bapak Dr. Saryanto, SPD, TMPD. Dalam sesi ini, kita akan mendengarkan dari narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya. Beliau dikenal sebagai seorang akademisi, penulis produktif, sekaligus eh, pegiat literasi ilmiah yang aktif membimbing mahasiswa serta publikasi karya ilmiahnya. Untuk itu, tanpa perpanjang kata, kami persilakan kepada Bapak Saryanto. Waktu dan layar kami persilakan, Bapak. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar ya Bapak Ibu semua? Terdengar. Baik, sebelum mulai saya izin share screen dulu Bapak Ibu semua terkait dengan materi kali ini. Baik, sudah terlihat Bapak Ibu ya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas waktunya dan untuk berbagi terkait dengan diskusi pada kesempatan siang terkait dengan webinar dengan tema kepemimpinan transformatif yang tentunya nanti akan merumuskan arah baru pendidikan Indonesia di era digital ini. Nah, Bapak Ibu semua. Nah, sebagai pengantar Bapak Ibu, tentunya topik ini menegaskan bahwa untuk menunjukkan pendidikan Indonesia di era digital ini, tentunya kita tidak dapat lagi bergantung pada namanya bentuk kepemimpinan secara tradisi yang hanya memiliki sifat administratif dan namanya mempertahankan status quo. Nah, era digital ini Bapak Ibu, ini eh, menuntut namanya transformasi fundamental, bukan penyesuaian kecil. Nah, dengan perkembangan teknologi Bapak Ibu, seperti AI, kemudian big data, kemudian virtual learning, dan otomasi administrasi di dunia pendidikan, tentunya ini berada pada titik perubahan secara struktural. Nah, karena itu, kepemimpinan transformatif menjadi namanya krusial. Nah, topik ini Bapak Ibu menegaskan bahwa untuk memajukan dunia pendidikan di Indonesia di era digital ini, kita tidak dapat lagi bergantung pada bentuk kepemimpinan tradisional yang hanya bersifat administratif dan mempertahankan status quo. Digital, Bapak Ibu, secara transformasi fundamental, penyesuaian kecil, dan seterusnya. Maka perkembangan teknologi ini tentunya harus kita ikut sepanjang masa. Nah, kepemimpinan transformatif itu merupakan bagaimana cara membangun visi jangka panjang, kemudian gerakkan semua pemangku kepentingan dan melakukan namanya inovasi yang menempatkan teknologi sebagai instrumen strategis yang memperkuat mutu pembelajaran. Nah, ini pengantar terkait dengan tema kita siang hari ini, Bapak Ibu.
Nah, ini latar belakang kita Bapak Ibu. Mengapa sih kita harus mendiskusikan ini ya? Karena digital itu mengubah cara belajar, kemudian kesenjangan atau gap teknologi di berbagai daerah, tuntutan kompetensi abad 21. Kita tidak bisa menafikan bahwa gap teknologi antara Papua, kemudian Sabang, Jawa, Aceh, Sumatera itu ada berbagai gap biasa. Maka latar belakang dari isu ini adalah perubahan besar dalam ekosistem pendidikan. Ada beberapa riset Bapak Ibu dari UNESCO itu menunjukkan apa? Digitalisasi itu mempengaruhi cara belajar, cara guru mengajar, dan cara sekolah melakukan namanya pengelolaan. Tetapi Indonesia Bapak Ibu itu memiliki tantangan yang luar biasa seperti misalnya disparitas akses digital, kemudian kepastian guru yang masih beragam, dan budaya organisasi cenderung stabil dan lambat untuk berubah. Nah, oleh karena itu, pemimpin kan itu harus mampu melakukan namanya sense making. Apa itu? Memahami namanya kompleksitas perubahan, mengidentifikasi peluang di balik tantangan. Dan tentunya Bapak Ibu menuntun sebuah organisasi lembaga pendidikan menuju adaptasi yang berkelanjutan. Inilah titik di mana kepemimpinan transformatif yang relevan. Nah, apa itu kepemimpinan transformatif, Bapak Ibu? Nah, itu adalah menggerakkan, menginspirasi, membangun budaya inovasi, serta berfokus pada sebuah perubahan. Maka, kepemimpinan transformatif itu pertama kali dimulai oleh James McGorker. Kemudian apa? Dikembangkan oleh Bert Best, Bapak Ibu. Nah, secara akademik, kepemimpinan transformatif itu atau gaya seorang kepemimpinan atau seorang pemimpin yang tidak hanya menggerakkan sebuah perubahan struktural, tetapi juga perubahan psikologis, yaitu apa? Perubahan namanya pola pikir, value, ada budaya, dan tata cara kerja. Maka pemimpin transformatif itu, Bapak Ibu, tidak hanya memberi namanya instruksi, tetapi menciptakan makna. Ini penting dalam konteks digital. Karena apa? Integrasi teknologi itu bukan sekedar namanya mengganti media pembelajaran, tetapi mengubah paradigma belajar. Maka, pemimpin transformatif itu berfungsi sebagai katalis dan akselerator sebuah agen of change, Bapak Ibu. Karakter pemimpin transformatif, ya tentunya memiliki namanya visioner, ada empatik, adaptatif terhadap teknologi, serta adaptif terhadap teknologi. Nah, secara akademik Bapak Ibu, karakter pemimpin transformatif itu ada beberapa, ada visi yang kuat, ada empati yang komunikasi, kemampuan beradaptasi, serta kapasitas intelektual dalam membaca sebuah perkembangan zaman. Di era digital ini, adaptasi terhadap segala sesuatu itu menjadi sifat yang sangat penting karena namanya teknologi berkembang begitu cepat dan seringkali tidak dapat diprediksi Bapak Ibu. Kita masih ingat Bapak Ibu, di bawah tahun 2020 kita belum familiar dengan Zoom, Google Meet, Google Classroom, dan sebagainya. Setelah pasca COVID Bapak Ibu, kita suka atau tidak suka, terpaksa atau tidak terpaksa, kita disuguhkan dengan perubahan teknologi yang luar biasa. 10 tahun lagi kita tidak tahu Bapak Ibu terkait dengan perkembangan teknologi ini. Apakah besok terkait dengan Zoom, Google Meet, apakah masih familiar atau ada teknologi yang berkembangnya begitu cepat atau luar biasa? Maka orang leadership itu harus mampu mengambil namanya keputusan dalam ketidakpastian. Mengambil keputusan dalam ketidakpastian. Yang tentunya ini menurut beberapa literatur Bapak Ibu disebut namanya leadership quality. Nah, maka seorang pemimpin itu juga harus mampu namanya membangun trust. Karena apa? Perubahan itu hanya berjalan ketika seluruh anggota organisasi merasa aman dan dihargai. Maka kalau kita lihat dari relevansi di era digital, maka pendidikan itu butuh namanya inovasi, teknologi itu mempercepat sebuah perubahan, lalu pemimpin dengan digital literasi yang tinggi. Maka relevansi kepemimpinan transformatif itu sangat sangat tinggi karena apa? Tantangan digital itu bukan sekedar persoalan teknis,
seperti misalnya pengadaan perangkat atau platform pembelajaran. Tantangan sesungguhnya adalah transformasi sebuah mindset eh, guru dan peserta didik itu. Itulah yang menjadi tantangan peserta. Maka ada beberapa riset, Bapak Ibu, terkait dengan itu. Maka perubahan perangkat keras itu hanya berdampak sekitar 10-20%. Sementara perubahan namanya budaya dan pedagogi itu berdampak lebih dari 60%. Nah, oleh sebab itu, pemerintah harus mampu namanya menjembatani dunia teknologi dan dunia pendidikan. Seorang leadership atau kepemimpinan transformatif mainkan peran penting dalam namanya mengintegrasikan inovasi, meningkatkan sebuah literasi digital, dan memastikan transformasi jalan sistematis. Nah, tentunya kita ada tantangan Bapak Ibu terkait di dunia pendidikan di Indonesia. Apa itu kan ya? Tentunya kesenjangan infrastruktur Bapak Ibu di Papua, Jawa, Aceh, NTT, NTB, Sulawesi, Kalimantan, Puncak Jaya dan seterusnya itu mengalami namanya kesenjangan infrastruktur. Kemudian kompetensi guru itu berkata Bapak Ibu antara di Jawa, di Kalimantan, di Sumatera, apalagi di daerah 3T. Kemudian budaya organisasi itu kurang fleksibel. Teknologi sering digunakan tanpa pendekatan pedagogis. Indonesia, Bapak Ibu, itu memiliki namanya tantangan besar seperti digital yang nyata antara kota dan desa. Perbedaan namanya kualitas sarana sekolah hingga namanya kapasitas literasi digital guru yang belum merata sampai detik ini. Dari perspektif akademik Bapak Ibu, tantangan ini bukan hanya masalah teknis, tetapi menjadi masalah manajemen perubahan. Mengacu pada teori Kotter, Bapak Ibu, perubahan itu akan gagal jika tidak ada namanya komunikasi yang jelas atau rasa urgensi dan dukungan struktural. Banyak sekolah Bapak Ibu itu memiliki teknologi tetapi tidak memiliki strategi integrasi. Pemimpin itu harus mengidentifikasi agar apa permasalahan ini bisa diselesaikan. Misalnya Bapak, ada namanya kurangnya visi, kurangnya pelatihan, atau kurangnya budaya inovatif. Maka ini dapat merumuskan solusi yang jika seorang leadership itu memiliki visi ke depan terkait dengan literasi digital. Nah, kita lihat Bapak Ibu, yang pertama adalah visi transformasional. Tentunya di sini adalah mampu membaca arah masa depan. Kemudian bagaimana menyusun kebijakan jangka panjang serta mengarahkan namanya inovasi ajaran. Nah, visi transformasional ini Bapak Ibu, ini kemampuan seorang leadership Bapak Ibu untuk apa? Untuk merumuskan gambaran masa depan sebuah lembaga pendidikan yang lebih maju daripada namanya kondisi yang sekarang. Nah, dalam konteks pendidikan digital, visi itu harus mencakup integrasi teknologi dalam pembelajaran, peningkatan sebuah kualitas pedagogi melalui namanya digitalisasi, dan pembangunan ekosistem sekolah yang aktif dan inovatif. Maka penelitian tentang namanya strategic leadership menunjukkan bahwa visi yang tidak hanya memberi arah, tetapi juga memberi makna bagi anggota lembaga pendidikan. Maka visi itu harus realistis, Bapak Ibu, progresif, dan berbasis data, dan tentunya relevan dengan kebutuhan lokal wisdom. Harus nyari, Karena harus lokal nyari wisdom dulu. itu akan memiliki perbedaan antara di Jawa, Kalimantan, Sumatera, Papua. Maka lokal wisdom itu ditunjukkan dengan bagaimana menunjukkan dalam visi lembaga pendidikan tersebut. Kedua, pilar kedua adalah motivasi dan inspirasi. Ya, tentunya menggerakkan guru dan siswa, membangun sebuah kepercayaan serta menciptakan namanya kerja yang positif. Motivasi dan inspirasi yang dalam seorang leadership yang memiliki sifat transformatif itu sangat penting untuk apa? Menciptakan namanya keterlibatan sebuah emosional. Nah, mengacu pada teori motivasi Bapak Ibu, perubahan itu tidak cukup kan melalui aturan atau instruksi. Orang itu harus merasa bahwa perubahan tersebut berarti bagi mereka. Ini sangat penting bagi Bapak Ibu, bagi guru yang sering berada dalam tekanan administratif dan perubahan kurikulum yang begitu cepat. Ada filosofi ganti
ganti pejabat, maka ganti kurikulum. Dan itu realitanya sekarang Bapak Ibu. Yang kemarin kurikulum merdeka dengan pembelajaran yang begitu memerdekakan dan sekarang berdekatan dengan deep learning ini. Nah, pemimpin transformatif Bapak Ibu itu harus menginspirasi, bukan memaksa, mengajak, bukan memerintah. Era digital itu menuntut guru keluar dari zona nyaman dan motivasi kolektif menjadi salah satu determinan sebuah keberhasilan di lembaga pendidikan. Kemudian pilar ketiga adalah terkait dengan stimulasi intelektual, yaitu tentunya mendorong kreativitas, pembelajaran aktif berbasis teknologi, serta inovasi institusional. Maka Bapak Ibu, stimulasi intelektual itu berarti apa? Pemimpin itu mendorong anggota untuk berpikir kreatif dan kritis di era digital. Ini berarti guru siswa itu diberi ruang untuk bereksperimen dengan teknologi, mencoba metode pembelajaran baru seperti path learning, project based learning, atau AI based learning, dan seterusnya. Maka Bapak Ibu, kajian inovasi pendidikan itu kenapa sebuah lembaga pendidikan menyatakan organisasi itu memberi sebuah ruang eksperimen memiliki tingkat adaptif digital yang tinggi. Pemimpin itu harus menciptakan atmosfer terkait dengan akademik yang menghargai namanya ide-ide baru. Tidak takut dan selalu memperbaiki diri berdasarkan refleksi dan data. Nah, kita lihat pilar keempat. Apa itu? Pertimbangan individual. Maka di sana dapat menghargai keunikan setiap anggota. Pengembangan SDM berbasis kebutuhan serta coaching dan mentoring. Pertimbangan individual Bapak Ibu itu merupakan pendekatan humanistik dalam sebuah leadership transformatif. Tidak semua guru memiliki namanya kemampuan digital yang sama. Ini yang menjadi perlu digarisbawahi. Tidak semua siswa itu memiliki akses internet yang setara. Pemimpin harus melakukan diferensiasi dukungan. Menurut beberapa teori terkait dengan andragogic knowledge, Bapak Ibu, orang dewasa itu belajar berdasarkan apa? Pengalaman, relevansi, dan berkebutuhan personal. Maka pelatihan teknologi guru itu harus berbasis kebutuhan, bukan sekedar workshop universal atau menghabiskan anggaran di akhir tahun seperti saat ini. Akhir-akhir saat ini bulan-bulan November, Desember itu begitu banyak workshop. Untuk apa? Menyelesaikan anggaran di akhir sebagai tutup tahun. Tetapi seharusnya workshop itu berapa kebutuhan. Maka pendekatan individual ini tentunya juga memastikan bahwa setiap anggota lembaga pendidikan berkembang sesuai kapasitasnya. Nah, kemudian kita lihat Bapak Ibu, terkait dengan namanya kompetensi digital seorang leadership. Ya, tentunya menggunakan data, kemudian LMS, memahami IE dan big data pendidikan, serta mengintegrasikan teknologi ke kebijakan. Maka kompetensi digital, pemimpin itu mencakup namanya pemahaman tentang teknologi pendidikan, literasi data, keamanan digital, kemudian era digital, dan serta apa kemampuan mengintegrasikan teknologi dalam kebijakan manajerial. Pemimpin itu tidak harus menjadi ahli teknologi Bapak Ibu, tetapi apa? Ia harus mampu mengambil sebuah keputusan berbasis bukti dan memahami potensi teknologi dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, dengan kompetensi digital, pemimpin itu dapat memastikan terkait dengan teknologi bukan hanya sebagai ornamentasi, tetapi sebagai alat strategi yang berdampak pada mutu belajar. Nah, bagaimana pengambilan keputusan berbasis data, Bapak Ibu? Ya, tentunya misalnya kita lihat data hasil belajar, kemudian data terkait dengan kehadiran, serta apa namanya sistem informasi manajemen sekolah, serta learning, Bapak Ibu. Nah, pada era digital ini, keputusan strategis harus berbasis data, bukan asumsi. Data hasil belajar atau dashboard kehadiran, interaksi siswa dalam learning management system, hingga analisis big data
dapat memberikan gambaran akurat tentang namanya kebutuhan belajar. Tentunya evidence-based decision, Bapak Ibu, decision making itu telah apa? Meningkatkan namanya efektivitas kebijakan pendidikan di berbagai negara. Pemimpin itu harus membangun namanya kultur di data itu bukan hanya dikumpulkan, tetapi juga dianalisis dan digunakan untuk namanya memperbaiki sebuah kebijakan. Ini tentunya memastikan bahwa transformasi digital berjalan dengan akuntabilitas yang sangat tinggi. Nah, bagaimana kita melihat transformasi kurikulum, Bapak Ibu? Nah, tentunya integrasi literasi digital, pembelajaran berbasis proyek, kurikulum adaptif, dan keterampilan abad 21. Nah, tentunya Bapak Ibu, transformasi kurikulum ini harus menyesuaikan dengan kebutuhan di era digital. Kompetensi abad 21 seperti literasi digital atau computational thinking atau misalnya kreativitas atau namanya kolaborasi harus menjadi bagian inti. Tetapi kurikulum itu harus fleksibel dan kontekstual. Kita lihat negara-negara maju, Bapak Ibu, itu menerapkan kurikulum adaptif yang memungkinkan peserta didik itu belajar secara profesional berdasarkan minat dan kemampuan. Nah, maka seorang leadership, pemimpin transformatif, itu memastikan Bapak Ibu terkait apa? Terkait kurikulum itu tidak hanya mencakup materi ajar, tetapi juga mencerminkan kemampuan abad 21 relevan untuk masa depan. Nah, kemudian kita lihat dari transformasi pembelajaran. Nah, tentunya di sini kita lihat Bapak Ibu, bisa lihat namanya blended learning, ada pemutakhiran AI, kemudian micro teaching, kemudian personality learning Bapak Ibu. Nah, transformasi pembelajaran itu tentunya melibatkan penggunaan model hybrid atau blended learning atau pembelajaran berbasis project dan teknologi yang mendukung personalisasi. Misalnya ada AI tutor atau learning analytics. Nah, ada beberapa teori, misalnya ada teori konstruktivisme, Bapak Ibu. Kenapa? Pembelajaran efektif ketika peserta didik itu terlibat aktif membangun pengetahuan. Teknologi mendukung hal ini melalui misalnya simulasi atau gamifikasi dan pembelajaran berbasis pengalaman. Maka itu harus menjamin bahwa perubahan metode ini dipahami oleh guru dan didukung oleh masyarakat, pemerintah secara sistematik. Nah, kemudian kita lihat penguatan kompetensi guru. Nah, kalau di sini Bapak Ibu, tentunya kita ada namanya pelatihan TPA Jika. Apa itu? Ya, nanti kita jelaskan. Dan pelatihan pedagogi digital serta supervisi akademik berbasis data. Seorang guru itu adalah aktor. Aktor apa? Pertama untuk transformasi digital. Penguatan kompetensi mereka harus berlandaskan kerangka TPA Jika yang menegaskan apa? Bahwa teknologi hanya efektif jika dipadukan dengan pedagogik dan konten. Nah, pelatihan guru ini harus praktis dan berkelanjutan dan tentunya berbasis kebutuhan. Dan tentunya ini didukung oleh coaching. Nah, studi profesional development itu menunjukkan apa Bapak Ibu? Bahwa latihan yang berulang dan berbasis praktik jauh lebih efektif dibanding pelatihan satu kali. Maka pemimpin harus mampu menyiapkan ekosistem pelatihan yang terstruktur. Nah, kemudian kita lihat Bapak Ibu, budaya inovasi di sekolah atau kampus misalnya di lingkungan kolaboratif, kemudian dukungan terhadap eksperimen, adaptasi cepat terhadap namanya perubahan. Maka budaya inovasi itu menjadi elemen inti di dalam lembaga pendidikan modern. Lembaga pendidikan yang inovatif misalnya memiliki ciri, misalnya ada namanya kolaborasi yang tinggi, komunikasi terbuka, kemudian eksperimen didukung, dan kesalahan dipandang sebagai bagian alami dan proses belajar. Maka konsep learning organization dari Sense ini katakan apa? Organisasi lembaga pendidikan itu harus belajar secara berkelanjutan untuk tetap relevan. Pemimpin transformasi itu harus menciptakan namanya budaya di mana guru tidak hanya mengajar, tetapi juga apa? Meneliti,
eksperimen dan berbagi. Ketika dulu saya masih sebagai praktisi pendidikan Bapak Ibu, saya dulu pernah menjadi guru Bapak Ibu selama hampir sebelum saya terjun menjadi seorang dosen. Saya setiap semester, saya pasti melakukan namanya riset setiap kelas lewat apa PTK. Nah, di sini saya menentukan bagaimana tepatan metode pembelajaran. Kemudian untuk pengembangannya, setiap kelas ada risetnya sendiri. Sehingga apa? Saya setiap semester pasti ada laporan yang selalu saya analisis dan untuk mengembangkan bagaimana model pembelajaran dan efektivitas pembelajaran yang saya terapkan. Nah, ketika saya menjadi pemangku kepentingan, misalnya saya dulu pernah menjadi kepala sekolah, saya bagaimana menerapkan manajemen seorang guru sehingga guru itu melakukan pembelajaran yang menyeluruh, kemudian menyenangkan, sehingga peserta didik itu ada peningkatan. Dan itu kita riset melalui namanya PTS, penelitian tindakan sekolah. Dan ini kita evaluasi setiap semester dan setiap tahun. Dan endingnya kita memberikan rekomendasi ketika ada beberapa guru yang tidak atau belum memiliki kompetensi yang sesuai, kita tidak ada namanya punishment, tetapi kita ada namanya pelatihan. Jadi kita terapkan namanya reward and pelatihan, bukan punishment. Ada beberapa yang menerapkan reward and punishment. Tetapi saya menerapkan dulu ketika menjadi seorang pemangku kebijakan di sebuah sekolah lembaga pendidikan, itu ketika itu memberikan pelayanan prima atau memberikan pengajaran yang lebih dari standar, itu kita berikan reward. Tetapi ketika guru itu belum melaksanakan pembelajaran secara di bawah standar, maka kita ada namakan pelatihan sehingga guru tersebut mendapatkan sebuah perbaikan dan perbaikan. Nah, kemudian kita lihat Bapak Ibu, teknologi sebagai enabler Bapak Ibu. Bukan tujuan tetapi alat. Teknologi untuk mendukung namanya efisien serta memperluas akses belajar. Maka teknologi tidak boleh menjadi tujuan akhir. Ia adalah katalis Bapak Ibu, teknologi itu. Katalis yang mampu menjadi proses pembelajaran yang menjadi lebih efektif, efisien, dan personal. Banyak pendidikan di dunia ini gagal Bapak Ibu dalam apa? Transformasi digital. Karena apa? Menempatkan teknologi itu sebagai pusat, sebagai alat. Pemimpin harus memastikan bahwa integrasi teknologi selalu berlandaskan sebuah teori pedagogis. Teknologi harus mengarah pada peningkatan kualitas belajar, bukan sekedar meningkatkan citra instansi. Pemerintah sekarang menganggap setiap sekolah dasar sekarang sudah diberikan bantuan ada smartboard. 2-3 tahun lagi setiap kelas akan mendapatkan smartboard sehingga untuk memberikan pembelajaran berbasis teknologi yang menyenangkan, interaktif. Nah, mau tidak mau, guru harus beradaptasi, guru harus memiliki kompetensi. Maka perlu namanya workshop pelatihan secara berkelanjutan. Tidak hanya memberikan alat, tetapi harus pemerintah memberikan pelatihan secara berkelanjutan. Nah, bagaimana tantangan implementasinya Bapak Ibu? Nah, tentunya di sini memiliki tantangan. Apa tantangannya? Ketantangan literasi digital yang masih saat ini masih terjadi. Kemudian keterbatasan anggaran, kemudian resistensi guru secara keamanan data. Terkait dengan namanya kendala implementasi ini Bapak Ibu, ini yang pasti dalam namanya transformasi yang besar. Menurut teori perubahan sebuah organisasi Bapak Ibu, resistensi muncul karena namanya ketidakpastian, ketakutan kehilangan namanya kompetensi, atau kebiasaan lama yang sulit diubah. Nah, isu lain adalah ketidaksetaraan akses, beban kerja guru yang berlebihan, serta masalah kesiapan infrastruktur Bapak Ibu. Maka, pemimpin transformatif itu harus melakukan namanya pendekatan secara kolaboratif, kemudian mengidentifikasi sumber resistensi dan mampu menciptakan solusi berbasis dialektika atau dialog. Maka transformasi bisa dipaksakan, ia harus dibangun melalui namanya kesadaran dan kesiapan. Nah, tentunya Bapak Ibu, rekomendasi strategi Bapak Ibu, itu tentunya pertama adalah memperkuat namanya infrastruktur. Nah, kemudian kedua ada penguatan kolaborasi dengan industri dan komunitas. Kemudian pelatihan intensif guru dan berkelanjutan, serta menyusun roadmap digital lembaga pendidikan yang sedang kita kelola.
Ada beberapa rekomendasi strategis Bapak Ibu. Misalnya menyusun roadmap digital yang mencakup misalnya rencana jangka pendek, jangka panjang, kemudian memperkuat struktur teknologi sesuai dengan prioritas kelembagaan. Serta namanya meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan berkelanjutan. Serta bangun namanya kolaborasi dengan sektor industri, komunitas digital. Maka kita bisa mengakses itu lewat dana-dana CSR di pendidikan. Banyak lembaga pendidikan Bapak Ibu secara global berhasil mentransformasi karena membuka diri terhadap kemitraan dan inovasi sektor. Kemudian strategi-strategi ini harus terintegrasi dan berorientasi hasil. Ada sekolah di Jawa Tengah Bapak Ibu, itu mendapatkan dana CSR dari perusahaan sehingga dia bisa menerapkan pembelajaran berbasis industri atau istilah adalah teaching factory. Semua peralatan-peralatan itu disupport lewat dana CSR oleh lembaga atau perusahaan-perusahaan lewat dana CSR tersebut. Sehingga apa? Itu akan sebuah kualitas-kualitas. Apakah hanya SMK yang mampu mendapatkan dana CSR? Tidak, Bapak Ibu. Ada di Jawa Timur itu atau di Jawa Tengah itu ada sekolah dasar pendapatan dana CSR lewat pengembangan minat bakat peserta didik. Misalnya dia dibelikan alat keterampilan misalnya drum band atau alat kesenian gamelan dan seterusnya. Dan itu didapatkan lewat apa? Dana CSR dari perusahaan-perusahaan untuk pendidikan. Sebagai terakhir Bapak Ibu, sebagai penutup, pemimpin pemimpin transformatif itu adalah arah baru pendidikan. Maka kita harus memahami namanya kepemimpinan transformatif itu kebutuhan mendesak dalam pendidikan Indonesia. Transformasi digital itu tidak hanya membutuhkan perangkat modern, tetapi perubahan budaya, perubahan struktur, perubahan pola pikir yang lama ke pola pikir yang di era digital saat ini. Maka dibutuhkan pemimpin transformatif, merupakan atau harus menjadi figur yang mampu menyatukan visi, menyatukan teknologi, serta menyatukan manusia dalam ekosistem berkelanjutan. Dengan kepemimpinan semacam ini, Bapak Ibu, pendidikan Indonesia dapat merumuskan arah yang baru, yang lebih adaptif, lebih inklusif, dan lebih kompetitif di tengah dinamika global yang cepat berubah sampai Indonesia di tahun 2045, yaitu bonus demografi Indonesia Emas. Terima kasih. Sebagai terakhir mungkin ada sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Saryanto atas pemaparan materinya yang sangat informatif dan inspiratif. Selanjutnya, kita sekarang masuki sesi yang tak kalah menarik, yaitu sesi tanya jawab. Pada sesi ini, para peserta memiliki kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan kepada narasumber terkait materi yang telah dipaparkan. Dan ada kabar gembira untuk 5 orang penanya terbaik dalam sesi ini akan mendapatkan hadiah pulsa sebagai apresiasi dari kami. Jadi, silakan manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Bagi yang ingin bertanya, bisa langsung menggunakan fitur raise hand di layar atau fitur chat. Dan bagi peserta yang mengikuti live webinar ini di YouTube, bisa juga bertanya melalui kolom komentar. Dan nanti akan kami pilih beberapa pertanyaan untuk dijawab langsung oleh narasumber. Baik, kita buka sesi ini dengan pertanyaan pertama, yaitu kita ambil dari fitur raise hand dulu. Ada atas nama Rania. Silakan pertanyaannya, Kak. Kepada Saudari Rania. Deketin. Oh iya. Oke, di sini pertanyaan dari saudari Rania ada di kolom chat, yaitu pertanyaannya adalah
Bagaimana pemimpin dapat menyeimbangkan dorongan untuk adopsi teknologi dengan kebutuhan untuk mempertahankan dan menanam nilai-nilai karakter serta keterampilan sosial emosional pada siswa? Ya, pertanyaan kedua, bagaimana seorang pemimpin transformatif dapat menciptakan dan memelihara budaya sekolah yang tidak hanya menerima teknologi, tetapi juga secara aktif mendorong guru dan siswa untuk menjadi pencipta teknologi atau konten digital, bukan hanya pengguna. Terima kasih. Kepada Bapak Saryanto, silakan dijawab, Pak. Baik, yang pertama tadi ya, baik. Saya pemimpin yang misalnya adaptasi teknologi dan emosi siswa. Nah, tentunya Bapak Ibu semua, peran pemimpin itu tentunya dorongan harus dalam adaptasi teknologi. Maka, misalnya pemimpin pendidikan, misalnya kepala, kemudian wakilnya, kemudian koordinator ICT-nya, atau misalnya hingga dosen senior, misalnya di perguruan tinggi, itu tentunya memiliki peran strategis dalam agen sebuah perubahan teknologi, Bapak Ibu. Maka, tentunya di sini kita harus memunculkan namanya emosi positif yang mungkin muncul, misalnya antusiasme karena pembelajaran itu lebih interaktif ketika kita menggunakan namanya teknologi. Kemudian misalnya rasa percaya diri saat berhasil menguasai platform. Kita lihat Bapak Ibu, peserta didik, ketika anak-anak itu diajar sebuah teknologi baru, misalnya robotik, atau misalnya seorang peserta didik dengan prodi teknologi informasi, ketika dia mampu membuat platform, membuat website sederhana, dia pasti peserta didik itu akan bercerita atau memiliki kebanggaan dan seterusnya. Apalagi beberapa siswa yang mampu terkait dengan website atau mencari bug-bug terkait dengan kelemahan-kelemahan website tersebut. Dia merupakan atau memiliki rasa kebanggaan. Maka budaya ini tentunya budaya emosi yang positif. Tetapi di lain itu ada namanya emosi negatif yang perlu diperhatikan. Apa itu? Cemas saat tidak memahami terkait dengan aplikasi. Itu budaya emosi negatif. Atau takut salah klik, atau tidak bisa mengikuti tugas dan seterusnya. Bagaimana sih seorang pemimpin mendorong adaptasi teknologi yang sehat secara emosional? Yang pertama, Bapak Ibu, itu namanya membangun budaya aman secara emosional. Pemimpin perlu menciptakan namanya budaya sekolah yang tidak menghukum kesalahan digital. Kesalahan siswa saat menggunakan platform itu harus dianggap bagian dari namanya learning journey, Bapak Ibu, bukan sebuah kegagalan. Nah, membangun budaya aman secara emosional yang sekarang yang kedua adalah menyediakan pendampingan berjenjang atau coaching. Bagi Bapak Ibu guru perlu coaching bagi didik. Siswa memiliki kemampuan digital yang berbeda, Bapak Ibu. Maka ada namanya program literasi digital harus disusun secara berjenjang. Ada tingkat dasar, ada tingkat menengah, dan tingkat lanjutan. Misalnya tingkat dasar, itu bagaimana kita melakukan sebuah login, upload, navigasi, seterusnya. Atau tingkat menengah, ada misalnya project, sudah diberikan project digital, dan seterusnya. Serta tingkat lanjutan, misalnya ada kolaborasi, ada coding, ada multimedia. Nah, itulah jenjang-jenjang itu berdasarkan kemampuan dari peserta didik. Program bertahap ini, Bapak Ibu, ini mengurangi namanya kecemasan dan meningkatkan perasaan kompetensi atau self efisiensi. Nah, kemudian yang ketiga apa, Bapak Ibu, adalah menggunakan teknologi yang humanis dan relevan. Teknologi bukan tujuan, tetapi alat. Siswa akan lebih nyaman secara emosional jika itu apa? Menyederhanakan tugas, bukan menambah beban. Membuat pembelajaran menyenangkan, serta memungkinkan namanya ekspresi diri untuk kreativitas. Maka komunikasi empatik antara pemimpin, guru, dan siswa itu perlu Bapak Ibu. Pemimpin harus mendorong untuk apa? Ya, tentunya untuk mengevaluasi beban digital, memberikan instruksi yang jelas, memastikan siswa tidak merasa tertinggal, serta menyediakan jalur bantuan atau helpdesk. Jadi Bapak Ibu guru harus mampu menjadi helpdesk yang baik. Maka Bapak Ibu,
pemimpin pendidikan yang efektif dalam adaptasi teknologi itu bukan hanya menyediakan perangkat yang begitu canggih, tetapi yang mampu apa? Memahami emosi dan kecemasan peserta didik. Kemudian menciptakan lingkungan aman untuk mencoba hal yang baru. Jadi ramah teknologi, serta apa? Memberikan pelatihan pendampingan bertahap sesuai dengan kemampuan. Serta apa? Menjaga keseimbangan antara tuntutan digital dan kesehatan secara mental. Yang tidak kalah penting adalah integrasikan teknologi dengan hal-hal nilai-nilai pendidikan. Nah, bagaimana sih kita yang kedua menciptakan budaya sekolah itu dalam teknologi bagi tidak hanya pengguna, tapi sebagai pencipta juga. Maka perlu namanya menciptakan budaya sekolah berbasis teknologi. Misalnya Bapak Ibu, sekolah atau school culture ini tentunya merupakan sebuah fondasi yang membentuk perilaku peserta didik, guru, seluruh warga sekolah. Teknologi itu diintegrasikan di dalam budaya secara tepat. Sekolah tidak hanya menjadi modern, tetapi juga menjadi namanya Ini padahal ekosistem anyar yang tugas. menciptakan, memelihara, mempercepat kreatif peserta didik. Nah, lah konsepnya seperti apa? Ya, yang pertama tentu itu kita buat namanya teknologi sebagai katalis budaya kreatif. Nah, ini apa? Dalam konteks pendidikan 21 ini, teknologi tidak hanya sebagai alat bantu, tetapi katalis perubahan budaya teknologi. Misalnya pembelajaran berbasis eksplorasi, kolaborasi kreatif, kemudian ekspresi diri digital, atau inovasi tanpa batas media, atau namanya ke sumber inspirasi digital. Nah, yang kedua apa? Menciptakan budaya sekolah berbasis teknologi kreatif. Tentunya ini penting bahwa seorang leadership ini misalnya keterbukaan pada inovasi. Sekolah harus mendukung eksperimen guru dan siswa untuk tidak takut salah hal teknologi. Kesalahan dianggap bagian dari proses kreatif. Kemudian kolaborasi sebagai identitas. Teknologi tentunya Bapak Ibu ini memastikan jatim. Misalnya ada platform Google Classroom, ada Miro, ada Canva, ada Padlet, dan seterusnya. Sehingga apa? Budaya kolaboratif itu harus menjadi rumah bukan pengecaluan, misalnya kolaborasi antara guru dengan peserta didik atau siswa. Nah, tentunya prinsip kepemimpinan yang visioner. Tidak mungkin budaya digital ini tanpa diiringi kepemimpinan yang visioner. Maka pemimpin sekolah itu harus memiliki pemimpin yang visioner, yaitu menciptakan iklim yang mendorong eksplorasi, menyediakan infrastruktur, serta memberi penghargaan pada inisiatif kreatif. Dan seterusnya bagaimana kita Bapak Ibu terkait dengan strategi membentuk budaya sekolah kreatif berbasis teknologi. Maka yang perlu kita lakukan pertama adalah perencanaan digital secara kreatif. Misalnya sekolah perlu merumuskan, misal seperti ini. Siapa yang ingin kita bentuk melalui teknologi? Nah, jawaban ini adalah siswa kreatif, kritis, kolaboratif, dan adaptif. Maka kita bentuk namanya literasi digital kreatif. Literasi ini tidak hanya mengajari bagaimana cara memakai teknologi, tetapi juga mencipta karya digital, mengolah ide-ide yang muncul serta didik, serta memecahkan masalah melalui teknologi, serta menggunakan alat digital secara etis dan bertanggung jawab. Nah, tentunya ada beberapa riset buat 21 Bapak Ibu. Kreatif digital itu terjadi ketika keterampilan teknis dipadukan dengan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Nah, kemudian kita buka namanya ruang belajar digital untuk mendukung sebuah kreativitas. Contoh infrastrukturnya harus disiapkan, maka perlu namanya pemimpin yang visioner. Misalnya bentuk namanya Creator Lab atau studio mini untuk video, atau Makerspace misalnya untuk eksperimen teknologi, atau misalnya platform LMS yang menyediakan ruang publikasi karya, atau misalnya kita buat perpustakaan digital dengan multimedia yang kreatif. Nah, lingkungan itu mempengaruhi budaya. Makin kreatif ruangannya, makin kreatif pikirannya. Dan yang tidak, Bapak Ibu, itu pelatihan guru dalam teknologi kreatif. Terkadang guru itu kalah kreatif dibandingkan dengan peserta didik. Teknologi, apalagi di hal game, Bapak Ibu. Guru itu motor budaya sekolah. Pelatihan harus berorientasi pada apa? Ya, pembelajaran
proyek digital, integrasi IE sebagai alat bantu kreatif, kemudian pembuatan konten, misalnya video pembelajaran, simulasi, dan bagaimana strategi mendorong kreativitas peserta didik itu. Tentunya guru perlu bergeser dari knowledge transmitter menjadi creative learning designer. Maka guru harus dirubah mindsetnya dari knowledge transmitter di creative learning designer. Nah, setelah pelatihan guru dalam teknologi kreatif, tentunya kita membentuk namanya ritual dan tadi digital kreatif, Bapak Ibu. Budaya tidak hanya dibentuk oleh namanya kebijakan, tetapi oleh apa? Ritual sekolah. Misalnya, hari publikasi karya digital, pekan inovasi siswa, atau kita lakukan pameran teknologi kreatif. Misalnya, tantangan coding, desain, atau lomba film pendek, atau vlog terkait dengan pembelajaran. Maka, tradisi-tradisi seperti ini memberi identitas bahwa sekolah adalah rumah kreator muda. Kebetulan saya menjadi salah satu tim ahli DPRD Provinsi Jogja, Bu. Saya juga sekarang menekankan terkait dengan perfilman yang berbasis digital. Kita mencoba membangun budaya-budaya di sekolah untuk buat film-film pendek dokumenter atau vlog, dan itu bisa kita tampilkan pameran dalam festival kesenian di Jogja. Nah, itulah Bapak Ibu apa hal terkait dengan pertanyaan tadi. Baik, saya kembalikan waktunya ke moderator. Baik, kepada Saudari Rania, apakah pertanyaan sudah terjawab? Baik, kita langsung masuk ke pertanyaan kedua. Itu kita ambil dari fitur raise hand atas nama Saudari Sumaya. Silakan pertanyaannya, Kak. Izin bertanya, mungkin apa ya strategi konkret pemimpin transformatif dalam mengurangi resistensi guru dan ketimpangan infrastruktur ketika mengimplementasikan teknologi pendidikan di daerah 3T ya, daerah terpencil itu? Di daerah 3T ya. Ya. Baik. Nah, bagaimana sih kita lihat strategi konkret, realistis, teruji untuk mengurangi namanya resistensi adaptasi teknologi di daerah tertinggal, terdepan, terluar. Nah, tentunya ini memerlukan namanya memadukan beberapa pendekatan, yaitu leadership, sosial budaya, dan emosi masyarakat dan siswa. Nah, bagaimana strategi konkretnya untuk mengurangi resistensi di 3T? Tentunya yang pertama adalah resistensi 3T itu biasanya muncul akibatnya yang pertama, keterbatasan akses. Kemudian rasa takut terhadap sebuah teknologi dan perubahan, serta minim pelatihan. Kemudian kekhawatiran budaya lokal tergeser. Kemudian pengalaman yang buruk terhadap kebijakan pendidikan yang sebelumnya. Oleh karena itu tentunya strategi ini harus praktis, membumi, dan sensitif budaya. Nah, tentunya Bapak Ibu yang pertama namanya pendekatan sosial budaya. Apa itu? Menganggap teknologi sebagai alat bantu, bukan ancaman. Nah, itu harus dibuat mindset di teman-teman yang berada di GATE. Nah, konkret apa? Misalnya, gunakan narasi bahwa teknologi tidak menggantikan budaya lokal, tetapi memperkuatnya. Kemudian libatkan tokoh adat, tokoh agama, atau kepala dusun dalam misalnya sosialisasi teknologi. Serta tampilkan contoh nyata, misalnya cerita rakyat yang direkam oleh peserta didik, atau peta desa digital, atau misalnya profil desa di website sekolah. Nah, mengapa efektif? Nah, ketika masyarakat merasa identitas mereka dilindungi, resistensi turun drastis. Tokoh lokal adalah gatekeeper, penerimaan terkait dengan namanya teknologi. Kemudian yang kedua adalah pelatihan bertahap dengan bahasa lokal. Nah, strategi konkretnya seperti apa? Menggunakan bahasa daerah dalam sosialisasi awal. Kemudian namanya sebuah kelas teknologi untuk pemula dengan contoh sehari-hari, misalnya di Google digunakan untuk cari harga pupuk, kemudian bagaimana cara membuat pakan, bercocok tanam, dan seterusnya. Mengadakan sesi misalnya coba tanya atau misalnya coba tanya
salah untuk guru dan siswa. Mengapa ini penting? Bahasa lokal dan contoh konkret menurunkan kecemasan teknologi. Ini sesuai dengan andragogi dan contextual learning. Baru setelah itu kita namanya infrastruktur minimalis dan adaptif. Nah, sebagai konkretnya misalnya seperti ini. Gunakan perangkat offline friendly seperti aplikasi kelas yang bisa disinkronisasikan sekali seminggu. Pastikan teknologi gunakan tidak membutuhkan internet yang kuat, misalnya model offline atau kolaborasi learning atau kolabri learning atau aplikasi berbasis file. Atau misalnya gunakan smartphone guru atau siswa sebagai pusat pembelajaran, bukan mengendalikan sebuah PC. Efektif. Maka resistensi sering muncul karena masyarakat merasa teknologinya tidak cocok dengan kondisi di masyarakat tersebut. Kemudian yang keempat adalah namanya pendekatan emosional. Itu membuat pengalaman pertama yang menyenangkan. Misalnya, mulai teknologi melalui kegiatan yang menyenangkan. Ada foto kegiatan, video sederhana, rekam lagu daerah tertentu di daerah 3T. Kemudian guru jangan memulai dari teknis yang rumit. Misalnya login LMS itu kan hal yang rumit. Jadi di daerah 3 itu perlu hal yang teknis-teknis yang mudah dulu. Biarkan mereka senang. Atau misalnya kita bisa namakan, adakan namanya lomba digital lokal. Misalnya membuat vlog budaya, video tradisi desa, atau kuis online berhadiah kecil-kecilan. Yang penting daerah 3 itu disenangkan terkait dengan perubahan-perubahan teknologi dulu. Biar mindset mereka itu welcome terhadap teknologi. Nah, kemudian kita baru membuat namanya program pendampingan berbasis komunitas. Misalnya, kita bentuk tim sahabat teknologi, misalnya. Dari siswa yang lebih melek digital. Buat kelas guru bantu digital. Misalnya guru muda atau relawan pendamping guru senior. Atau libat Karang Taruna atau pemuda desa sebagai fasilitator. Dulu saya pernah menjadi peserta Indonesia mengajar di daerah Papua yang belum sama sekali ada teknologi tahun 2000 di bawah 2010. Saya memang di sana belum ada teknologi pembelajaran, belum ada itu internet, listrik pun nggak ada. Kita bisa memanfaatkan teknologi yang berbasis offline saat itu. Iya, sudah ada komputer, tapi kita bisa lakukan itu sinkronisasi dalam 1 minggu sekali, dan itu begitu nyaman, menyenangkan bagi peserta di daerah 3T. Karena saya pernah menjadi salah satu orang yang berada di 3T hampir 2 tahun Bapak Ibu di dunia pendidikan. Kemudian kita lakukan namanya teknologi yang ringan-ringan dulu dan bermanfaat langsung bagi daerah-daerah 3. Misalnya ajak orang tua belajar menggunakan WA atau komunikasi. Jarak 3T itu yang sampai saat ini Bapak Ibu itu yang memiliki WA. Kita ajarkan dulu. Kemudian gunakan aplikasi yang langsung bermanfaat. Misalnya cek sosial lewat bansos, kemudian bagaimana kita cek BIP dan seterusnya. Bahkan yang simpel misalnya info cuaca, harga hasil pertanian, akses kesehatan, BPJS dan seterusnya, atau JKN. Sertakan siswa dalam proyek seperti misalnya pemetaan potensi daerah. Tapi beberapa mahasiswa dalam KKN di daerah 3T. Maka mereka mencoba untuk mengenalkan peserta didik peserta di daerah 3T untuk terkait dengan teknologi yang ringan-ringan dulu. Dan itu akhirnya peserta didik orang tua itu suka dengan teknologi. Setelah itu kita lakukan pendampingan komunitas secara berkelanjutan. Maka Bapak Ibu, yang tidak kalah penting adalah kolaborasi dengan lembaga luar. Nah, 3T itu kan kolaborasi dengan lembaga luar terkait dengan pembangunan infrastruktur, pelatihan SDM, dan seterusnya. Salah satunya adalah dengan menghadirkan mahasiswa KKN, kemudian relawan literasi digital, atau guru penggerak sebagai pendamping. Bekerja sama dengan misalnya dinas atau OPD atau NGO yang menyediakan perangkat-perangkat yang murah dulu, nggak usah mahal-mahal. Mengundang sekolah lain berbagi praktek baik. Ini penting Bapak Ibu. Maka 3T itu membutuhkan namanya scaffolding dari luar, tetapi melalui pendekatan yang kolaboratif, bukan intervensi yang paksa. Tentunya di sini harus menurunkan namanya resistensi guru. Nah, kunci suksesnya Bapak Ibu, pelatihan khusus teknologi untuk guru senior yang
private dan santai. Guru diberikan namanya peran kecil tetapi berarti. Misalnya, memotret kegiatan dan mengirim ke admin sekolah. Guru-guru yang mendekati pensiun itu saya kira susah untuk berkembang terkait dengan teknologi. Maka perlu ada coachingnya. Sediakan modul cetak sebagai pendamping digital untuk sebagai bahan terkait bagaimana proses dengan digital tersebut. Guru yang nyaman, siswa yang nyaman, orang tua yang mendukung. Maka rantai ini sangat penting di daerah 3T. Dan yang tidak penting adalah evaluasi dan perbaikan secara lokal, bukan paksaan pusat. Bagaimana strateginya evaluasi tersebut? Ya, evaluasi bulanan berbasis diskusi. Bagian mana yang sulit. Kemudian turunkan target menggunakan teknologi sesuai dengan kemampuan. Kemudian bagaimana menyusun pedoman teknologi sekolah di 3T yang tidak kaku dan realitas sekolah. Nah, Bapak Ibu semua yang memiliki kualitas SDM yang di atas rata-rata, kemudian Bapak Ibu kembali ke daerah AD, saya sarankan untuk membuat sebuah pedoman-pedoman teknologi di penerapan di daerah 3T. Sehingga apa? Bapak Ibu yang lebih tahu kondisi 3T. Antara 3T daerah dan yang lain itu memiliki kultur budaya yang berbeda. Maka buku panduan yang disesuaikan sesuai kultur budaya lokal daerah di daerah tertentu itu penting. Karena setiap daerah memiliki budaya yang berbeda-beda. Sehingga pendekatan untuk terkait dengan mengurangi resistensi pendidik ini dibutuhkan sesuai dengan daerah masing-masing. Demikian komentar sementara dari saya. Baik, kepada Saudari Sumaya, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Baik, Kak. Terima kasih sudah jelas sekali. Oke, baik. Selanjutnya, pertanyaan ketiga itu kita ambil dari peserta dari YouTube. Pertanyaannya adalah, sejauh mana digitalisasi pendidikan mampu menjaga otoritas moral guru atau justru menggesernya, dan bagaimana Islam memandu kita membaca pergeseran ini? Silakan dijawab, Bapak. Baik, sejauh mana sih digital itu menjaga moral guru Bapak Ibu? Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, moral guru dalam konteks Indonesia itu memang bukan hanya soal etika pribadi, tapi apa mencakup integritas profesional, yaitu meliputi kejujuran, akuntabilitas disiplin, dan seterusnya. Kemudian komitmen pada nilai pendidikan. Apa itu? Ada humanisme, ada kebijakan, ada tanggung jawab, serta kualitas interaksi dengan siswa. Apa itu interaksinya? Ada empati, ada sayang, perlindungan, serta bagaimana loyalitas terhadap profesi dan lembaga, serta namanya keteladanan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, kondisi moral guru di Indonesia saat ini terkait dengan teknologi. Ada beberapa riset Bapak Ibu dan beberapa laporan di pendidikan secara nasional, moral guru di Indonesia ada dalam kondisi yang beragam. Misal kita lihat dari aspek positif, itu masih kuat Bapak Ibu. Misalnya, mayoritas guru memiliki dedikasi yang tinggi meski fasenya terbatas, fasilitas teknologi terbatas. Kemudian masih banyak guru menunjukkan komitmen moral terhadap siswa. Ada yang peduli, ada melindungi, mendampingi. Kemudian terdapat peningkatan profesionalisme melalui program guru penggerak, ada PPG, ada komunitas belajar, dan seterusnya. Serta etos kerja guru di daerah 3T sering justru sangat tinggi Bapak Ibu. Karena hanya guru-guru yang memiliki jiwa yang luar biasa, gerak untuk memajukan di daerah 3T. Tetapi Bapak Ibu, ada aspek yang melemah atau menjadi tantangan di era digital ini. Apa tantangan administrasi membuat guru stres Bapak Ibu hingga mengurangi keteladanan emosional atau perubahan sosial misalnya digitalisasi, organisasi itu menggeser peran guru sebagai salah satu sumber ilmu. Tetapi ada beberapa kasus pelanggaran etika Bapak Ibu oleh sebagian kecil mencoreng citra kolektif. Bapak Ibu mendengar beberapa kasus yang berada di Indonesia terkait dengan penamparan, kemudian adanya 3 dosa besar pendidikan, apa itu Bapak Ibu? Ada bullying, ada intoleransi, serta ada kekerasan seksual. Ada nggak pelanggaran guru yang di era digital saat ini? Ada Bapak Ibu. Tiga-tiganya itu di Indonesia yang
melibatkan guru itu banyak, tetapi ini masih ranah kecil, sebagian kecil. Tapi mayoritas guru masih memiliki aspek positif. Nah, karena apa gaji dan kesejahteraan guru belta dan seterusnya. Kemudian ekspos media terhadap perilaku guru itu meningkatkan sensitivitas publik di era digital ini. Nah, memang moral itu masih kuat secara umum, tetapi rentan terhadap tekanan sistematik. Nah, apa sih yang mempengaruhi kekuatan kekuatan moral guru di Indonesia itu? Ya, tentunya ada faktor internal yaitu keimanan dan nilai moral pribadi. Nah, keimanan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, Bapak Ibu. Kemudian etos kerja yang mungkin masih tinggi di daerah 3T, memang luar biasa di daerah 3T, serta motivasi profesi, ada passion dan survival yang tinggi bagi guru daerah 3T, serta kompetensi pedagogik yang dan emosi. Tetapi ada beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi kekuatan moral guru di Indonesia. Apa itu? Misalnya pimpinan kepala sekolah, ada budaya sekolah, dukungan misalnya rekan kerja, beban administratif, serta nilai sosial masyarakat, serta sistem kebijakan pendidikan nasional. Nah, yang jadi pertanyaan, sejauh mana moral guru telah dijaga oleh sistem pendidikan di Indonesia? Tentunya ya secara kekuatan ini ada landas hukum yaitu Undang-Undang Guru dan Dosen, kemudian ada program misalnya Merdeka Belajar, ada pelatihan guru, ada kegiatan KK atau MGMP, atau misalnya banyak sekolah yang memiliki budaya positif. Tetapi ada beberapa kelemahan Bapak Ibu. Apa itu kode etik kurang ditegakkan secara praktis. Yang kedua adalah kesejahteraan guru tidak merata, khususnya yang non-PNS. Ada supervisi moral lebih banyak aktifnya daripada pembangunan karakter. Ini yang perlu kita garis bawah, Bapak Ibu. Saat ini Indonesia itu memiliki supervisi terkait dengan moral guru itu hanya sebatas administrasi, tetapi belum terkait dengan pembinaan moral terhadap guru tersebut. Maka Bapak Ibu, pendidikan moral itu penting, Bapak. Maka dampak jika moral guru itu tidak terjaga. Tentunya kualitas pembelajaran itu menurun, dia siswa kehilangan teladan, disiplin guru itu melemah, kemudian muncul kasus-kasus pelanggaran etika tadi. Di Indonesia ya lumayan banyak Bapak Ibu, dari kekerasan fisik, 3 dosa besar pendidikan. Kemudian menjadi kepercayaan publik kepada lembaga pendidikan itu menurun, serta moral guru terpengaruh terhadap beberapa kasus-kasus kecil yang muncul akibat olah dari personal tadi. Nah, bagaimana strategi konkret menjaga moral guru tersebut? Ya tentunya ya kita lewat level sekolah, ya lewat kepemimpinan yang humanis, kemudian beban administratif, kemudian budaya sekolah yang menghargai, pembinaan karakter yang profesional. Tidak hanya lewat sekolah, tapi harus lewat namanya daerah. Apa lewat daerah? Level daerah? Ya pemerataan pelatihan, penguatan kesejahteraan, supervisi dan membina, bukan menghakimi. Kemudian namanya harus level nasional. Apa itu? Membuat kebijakan yang menjaga harga diri profesi seorang guru, kemudian pemerataan kesejahteraan, serta namanya integrasi pelatihan moral lewat misalnya PPG, guru penggerak, dan seterusnya. Tentunya moral guru di Indonesia masih kuat secara keseluruhan, walaupun hanya beberapa kasus yang memiliki negatif, tetapi sedang menghadapi tekanan yang besar. Moral dapat terjaga jika sistem pendidikan konsisten menumbuhkan kesejahteraan, kepemimpinan yang humanis, serta budaya sekolah positif, serta dukungan secara emosional. Begitu jawaban sementara. Baik. Untuk pertanyaan keempat, itu kita ambil dari fitur raise hand, itu atas nama Wilda Septiani. Silakan pertanyaannya, Kak. Kak, silakan dan on cam kamera ya. Halo. Kepada Saudari Wilda Septiani, silakan pertanyaannya. Lanjut saja, Dek.
Katanya di chat Kak itu di Oh. Remcut. Nah, baik. Untuk pertanyaan Wilda Septiani itu ada di fitur Room Chat. Pertanyaannya adalah, di sekolah daerah tertinggal hanya ada satu laptop untuk 6 kelas dan tidak ada koneksi internet stabil. Namun, kurikulum menuntut integrasi literasi digital. Semisalnya, jika kita menjadi pengambil kebijakan, menurut Bapak, strategi apa yang paling realistis dilakukan untuk memastikan sekolah tersebut tetap mampu mencapai kompetensi digital tanpa menciptakan beban yang tidak proporsional bagi guru? Silakan dijawab, Bapak. Baik, bagaimana strategi sekolah 3T kekurangan eh, Laptop. laptop ya? Ya. Oke, baik. Kalau kita lihat Bapak Ibu, ini pernah saya alami ketika dulu saya berada di 3T. Dalam satu sekolah itu saya hanya membawa satu laptop Bapak Ibu. Laptop itu milik saya dan itu laptop yang jadul. Bagaimana sih kita strategi konkret yang realistis, kontekstual bagi daerah 3T, terdepan, terpencil, tertinggal, mengalami kekurangan laptop misalnya. Nah, yang pertama Bapak Ibu, ya tentunya kita lewat namanya jangka pendek dulu. Itu solusi cepat dan biaya rendah. Itu apa? Sistem rotasi penggunaan laptop. Misalnya membuat jadwal rotasi antar kelas atau prioritas untuk kelas ujian atau kelas produktif atau nanti sistem praktiknya sistem blok dan misalnya ini apa laptop untuk pembelajaran atau untuk administrasi. Nah, ketika laptop ini untuk administrasi ya gunakan untuk skala prioritas dulu. Tentunya di sini ini kebutuhan tetap terpenuhi meski perangkatnya hanya sedikit. Kemudian yang kedua, kita harus mengoptimalkan perangkat alternatif. Misalnya, kalau laptopnya satu, alternatifnya apa? Perangkatnya ya HP misalnya, HP bisa HP Android misalnya milik guru dan seterusnya. Atau misalnya menggunakan beberapa gadget murah untuk HP agar apa fungsi menyerupai laptop Bapak Ibu. Jadi HP itu bisa kita gunakan sebagai laptop sebagai perangkat alter saja. Kita cari keyboard-keyboard yang bisa support dengan HP. Saya kira banyak. Atau misalnya kita memasang aplikasi belajar, misalnya Google Doc atau Google Doc Lite atau VPS, ada model lain dan seterusnya. Tentunya HP ini HP menjadi laptop, biaya sangat murah. Nah, itu salah satunya. Kemudian apa? Dengan pembelajaran berbasis proyektor, ada TV. Nah, jika hanya ada satu laptop misalnya, guru menyiapkan materi di laptop pribadi atau meminjam dan seterusnya. Materi diproyeksikan ke layar atau TV, yang sekarang ada beberapa bantuan smart TV. Kemudian siswa diskusi, praktek kelompok lewat problem solving. Nah, itu melakukan pembelajaran berbasis proyektor dan atau TV jika memungkinkan, jika sekolah memiliki itu. Kemudian menggunakan pembelajaran offline tanpa internet. Misalnya menginstal Wikipedia secara offline atau paket belajar offline dan seterusnya. Kemudian menggunakan buku digital dalam bentuk PDF. Jika laptop minim, guru menyebarkan PDF melalui WA, kemudian siswa dari HP, menulis di buku tulis, atau tugas dikirim foto dan seterusnya. Tetapi ketika laptop itu hanya administrasi, maka pembuatan matriks dan rotasi laptop itu harus dijadwalkan secara baik. Apa waktunya untuk penggarapan BOS, waktu untuk administrasi guru, waktu administrasi untuk TU, ada itu harus kita rolling. Dan yang kedua adalah strategi jangka menengah atau penguatan sarana. Maka ini perlu namanya program donasi laptop bekas, tidak harus baru. Lewat apa komunitas, atau lewat alumni, atau lewat donatur seorang atau lembaga atau perusahaan dan seterusnya. Sekolah bisa mengajukan misalnya ke alumni, ke perusahaan lewat SR, atau ke komunitas teknologi, bisa IDDev atau Balai TIK, atau relawan TIK, sekarang udah banyak Bapak Ibu. Atau ke Dinas Kabupaten Kota. Maka proposal, data kebutuhan, jumlah siswa, estimasi dampak ketika kekurangan eh, perangkat tersebut. Atau lewat namanya laptop bekas Bapak Ibu. Itu menghidupkan kembali laptop rusak melalui teknisi lokal. Atau menginstal OS ringan.
misalnya Linux, Mint, atau Zorin, atau Ubuntu, tidak harus ke Windows-nya. Atau menghapus aplikasi berat agar lancar. Maka kita ketika memiliki teman yang memiliki laptop yang mati, kita bisa menghidupkan kembali lewat teman yang memiliki kemampuan secara teknis. Kemudian lakukan namanya pembelajaran berbasis pojok digital. Meski laptop terbatas, buat ruang kecil dengan satu atau perangkat. Jadwal terstruktur, kemudian siswa datang bergiliran. Maka pelan-pelan untuk meningkatkan aksesnya. Yang tidak kalah penting, Bu, buatlah kemitraan dengan universitas, Bapak Ibu. Di universitas itu banyak PKM-PKM atau pengabdian masyarakat. Bapak Ibu bisa mengajukan tersebut. Dana dari Dikti itu banyak. Apalagi pengabdian berdasarkan data. Kalau Bapak Ibu mampu berkolaborasi dengan kamu, Bapak Ibu bisa mendapatkan hibah-hibah terkait dengan laptop bekas, komputer bekas yang itu bisa digunakan beberapa sekolah di daerah 3T. Kita pernah melakukan hibah-hibah beberapa daerah 3T, Bapak Ibu, terkait dengan laptop-laptop sama komputer perangkat yang sudah tidak terpakai. Lewat namanya program pengabdian masyarakat, kemudian masalah KKN, atau laboratorium komputer, atau pelatihan digital, dan seterusnya. Kemudian ada namanya strategi jangka panjang. Ya, tentunya kalau strategi panjang kita harus melalui namanya advokasi ke pemerintah daerah atau pusat. Maka sekolah 3T itu harus aktif mengajukan Bapak Ibu. Ada BOS Afirmas, ada DAK Sarpras TIK, program digital school Kemdikbud, usulan ke DPRD. Saya pernah waktu saya menjadi guru Bapak Ibu daerah Eh, Mohon maaf untuk peserta, mohon ditunggu ya. Sepertinya jaringan lagi bermasalah. Kepada peserta, mohon untuk ditunggu ya. Mohon maaf Bapak Ibu, saya terlempar dari Zoom Bapak Ibu. Apa suara saya terdengar Bapak Ibu? Terdengar, Terdengar, Pak. terdengar Baik, Bapak. baik. Baik, saya melanjutkan dari tadi Bapak Ibu. Saya pernah sebagai guru, saya pernah mengajukan laptop buat sekolah daerah 3T Bapak Ibu yang sedang saya kelola dulu sekolah itu. Saya mendapatkan beberapa unit laptop baru yang dari Kemdikbud Bapak Ibu. Dan itu selama berapa? 3 tahun dalam waktu 3 kali dalam waktu 4 tahun. Dan itu masing-masing ada yang 10, ada yang 15. Dan itu yang dulu saya benar-benar tidak ada laptop. Saya ajukan ke sekolah dengan mengajukan proposal,
Dan itu akhirnya di ACC oleh pusat. Maka SDM sekolah, pemisioner itu harus mampu menjalin sebuah networking, lobby-lobby terkait dengan dinas. Dan itu banyak kuota di sana Bapak Ibu. Maka ketika Bapak Ibu menyusun sebuah proposal, itu tentunya berbasis data, berbasis realita, berbasis rasio ideal di sebuah sekolah dimunculkan dalam pembuatan proposal tersebut. Maka advokasi ke pemerintah daerah atau pusat itu penting Bapak Ibu. Maka ibu guru yang mengelola sekolah di daerah 3T itu harus aktif Bapak Ibu, entah itu sekolah negeri maupun swasta, harus aktif untuk selalu beradvokasi pemerintah daerah dan pusat. Itulah strategi jangka panjang. Kemudian yang kedua adalah menyiapkan SDM guru digital. Sebelum kita mendapatkan peran siap itu, kita harus mampu menyiapkan SDM guru digital. Misalnya jika perangkat sangat sedikit, guru harus mampu apa? Yang pertama, membuat materi digital secara ringkas. Kemudian menggunakan HP untuk misalnya manajemen kelas. Atau menghindari aplikasi-aplikasi yang berat, serta menggunakan tugas-tugas siswa. Maka sekolah siap ketika perangkat itu datang. Maka kita tidak hanya mengandalkan bantuan, tetapi kita harus aktif mencoba untuk menjemput bantuan-bantuan tersebut lewat dana pemerintah maupun dana swasta yang memungkinkan ada dari CSR atau donatur atau alumni atau masyarakat. Kemudian setelah itu apa Bapak Ibu? Kita buat namanya rencana induk TIK atau namanya IT Master Plan di sekolah. Isi rencananya apa Bapak Ibu? Timeline dalam waktu 3-5 tahun ke depan, kita harus punya target berapa komputer atau laptop yang harus tersedia. Target jumlah laptop atau komputernya, kemudian distribusi anggarannya, kemudian bagi cara mendapatkannya, apakah dari pemerintah pusat, daerah, atau donatur, atau kampus, atau perusahaan, atau relawan, dan seterusnya. Maka dibuat rencana, siapa sih yang bertanggung jawab di situ. Maka SDM di sekolah harus kita bangun untuk mengadakan itu. Setelah namanya pembelajaran berbasis TIK tahap. Maka sekolah tidak reaktif, tetapi terencana. Nah, yang tidak kalah penting adalah bagaimana strategi kreatif yang teruji di sekolah 3T. Ya, yang pertama apa? Laptop keliling, Bapak Ibu. Satu laptop keliling sesuai jadwal kelas. Ketika laptopnya hanya terbatas. Ini diterapkan di beberapa Bapak Ibu di Nduga, Papua. Kebetulan ada mahasiswa saya yang dari Papua yang sekarang baru semester 3 untuk pasca sarjana. Itu dia menerapkan laptop keliling Bapak Ibu di Kabupaten Nduga tersebut. Ada yang di NTT, di Kabupaten Kalabahi. Kemudian ada di Kalimantan Pedalaman. Saya tahu karena ini cerita dari mahasiswa tersebut yang sekarang menjadi kepala sekolah di Nduga, kepala sekolah di NTT, kemudian di Kalimantan Pedalaman. Laptopnya hanya terbatas, tapi dia lakukan laptop keliling, Bapak Ibu. Namanya laptop keliling. Kemudian ada namanya guru bawa laptop atau GBL. Guru yang punya laptop pribadi tentunya boleh dibawa, tetapi mungkin ketika ada anggaran bisa diberikan pada guru yang bawa laptop tersebut, misalnya subsidi internet atau insentif kecil atau prioritas penggunaan fasilitas listrik sekolah dan seterusnya. Nah, sekarang saya kira Bapak Ibu guru di daerah 3T, seorang guru itu ya paling tidak punya laptop walaupun tidak bagus, tapi mereka sudah ada. Dan itu bisa untuk kegiatan pembelajaran didik, mengenalkan teknologi, serta untuk kegiatan administrasi di sekolah. Ada juga namanya bank laptop sekolah. Nah, jika ada donasi, bank laptop sekolah ini bisa kita munculkan. Maka sekolah menyimpan laptop untuk dipinjam, semua tercatat di buku inventaris, siswa berangkat bersama. Nah, jika ada, tapi kalau tidak ada ya bank laptop ini perlu diusahakan. Ada namanya digital learning without laptop. Apa itu? Nah, ada papan tulis digital manual, QR kode tugas untuk akses dari HP, audio learning, dan seterusnya. Yang sekarang mudah-mudahan 2-3 tahun ini semua sekolah di SD di Indonesia mendapatkan smartboard yang dijanjikan oleh Presiden kita yang ini sudah mulai didistribusikan. Mudah-mudahan besok sampai 3T sehingga tidak hanya sekedar apa namanya
smartboard saja tapi perangkat daerah 3T yang tidak memiliki akses internet sama listrik. Nah, bagaimana caranya? Ada namanya, mohon maaf, ada Starlink Bapak Ibu. Ada pada daerah itu mendapatkan satu paket. Ada paket smart board itu kemudian juga dapat startnya dan juga ada gensetnya. Sehingga mereka apa? Bisa akses internet lewat Starlink, bisa menghidupkan listrik lewat genset tersebut sama smartboard itu. Ada beberapa daerah benar-benar tidak ada jaringan listrik, tapi dia mendapatkan bantuan minimal 3 paket tersebut. Itu komentar saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik. Untuk jawabannya, apakah kepada Saudari Wilda, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Baik, untuk pertanyaan terakhir, kita ambil dari fitur raise hand itu atas nama Ihsan. Kepada Saudara Ihsan, silakan pertanyaannya. Baik Kak, izinkan saya bertanya, apa tantangan terbesar dalam transformasi digital di sekolah? Baik, saya langsung ya, moderator. Baik, tentunya terkait dengan pendidikan di era sekarang itu memiliki tantangan yang luar biasa terkait dengan transformasi digital di sekolah. Kenapa? Transformasi digital di sekolah itu tidak hanya soal menyediakan namanya perangkat, tetapi namanya perubahan menyeluruh pada budaya, pada kompetensi, pada tata kelola, dan pola pikir atau mindsetnya. Maka tantangan itu bersifat teknis, sosial, bisa psikologis, hingga kebijakan. Nah, itu tantangannya. Nah, kita lihat Bapak Ibu, kita lihat namanya tantangan infrastruktur dan sarana prasarana. Misalnya, tadi ada keterbatasan perangkat, misalnya laptop, komputer, tablet, dan seterusnya. Sekolah yang banyak, misalnya hanya memiliki beberapa laptop atau komputer, lab komputer rusak, perangkat usang, atau perangkat proseswa terlalu rendah. Apalagi ada beberapa sekolah 3T tidak memiliki ini semua. Kemudian akses internet yang tidak stabil, misalnya di 3T, jelas tidak stabil. Atau daerah pedalaman, atau sekolah swasta kecil, itu tidak memiliki akses internet yang stabil. Maka tanpa internet konsisten, pembelajaran digital itu tidak berjalan secara optimal. Atau keterbatasan listrik masih terjadi di daerah Indonesia Timur, Bapak Ibu, atau di saat terpencil atau 3T itu listrik itu masih terbatas. Maka di daerah 3 itu atau daerah yang tidak memiliki jaringan itu membutuhkan namanya genset, dan genset pun membutuhkan namanya bahan bakar. Apakah bahan bakar itu eh, bisa lewat premium, tetapi bisa juga lewat solar cell. Tapi solar cell pun juga ada keterbatasannya. Jika kondisinya hujan saat ini, ya solar cell tidak bisa berjalan secara maksimal. Maka ini menjadi tantangan kompetensi guru, Bapak Ibu. Apa? Ya, tentunya tantangannya kompetensi guru, literasi digital belum merata. Ini realitas sampai hari ini. Suka tidak suka, literasi guru sampai saat ini, apalagi literasi digital ini belum merata. Ada guru sangat mahir, tetapi ada yang masih kesulitan memakai email, Bapak Ibu, atau Drive, atau LMS, atau Google Classroom. Sehingga jadi namanya gap yang tinggi antara yang mahir dengan yang sulit untuk mengikuti teknologi ini. Maka ada tantangan si guru. Sehingga ketimpangan ini membuat namanya implementasi tidak seragam. Itu tantangan yang pertama. Kemudian beban administrasi menghambat waktu belajar digital, Bapak Ibu. Guru sudah lelah mengurus apa? Ada laporan, ada rapot online, ada platform administrasi, sehingga ini sulit mengeksplorasi inovasi digital. Ada juga namanya kecemasan teknologi. Apa itu? Beberapa guru itu mencoba, takut merusak alat atau perangkat, atau tidak percaya diri. Ini menimbulkan apa? Resistensi secara psikolog bagi guru. Jadi yang terjadi resistensi itu tidak hanya peserta didik, tapi gurunya, secara psikologi maupun teknologinya. Nah, kemudian yang ketiga adalah dengan kesiapan siswa. Siswa tidak semua punya HP atau laptop. Ini realitanya.
kesenjangan ekonomi membuat pengalaman belajar itu tidak merata. Serta disiplin rendah ketika belajar online, Bapak Ibu. Misalnya, ketika kita ada belajar online, peserta tidak membuka game, membuka media sosial, kurang fokus pada namanya LMS. Atau keterampilan digital siswa itu belum merata. Ada beberapa siswa itu masih banyak yang sangat mahir, tetapi banyak yang masih rendah terkait dengan misalnya tidak tahu etika digital, tidak tahu literasi informasi, tidak tahu bagaimana cara mencari sumber belajar yang kredibel. Maka guru harus memkompetensi ini untuk memberikan pelajaran terkait dengan etika digital, kemudian terkait dengan literasi informasi, dan bagaimana cara belajar yang kredibel yang berada di internet. Guru harus memberikan pemahaman kepada peserta didik tersebut. Nah, kemudian ada lagi Bapak Ibu namanya tantangan budaya sekolah. Maka tantangan budaya sekolah itu yang pertama apa? Budaya kerja yang masih konvensional Bapak Ibu. Sekolah terbiasa menggunakan misalnya buku fisik, papan tulis, prosedur manual, dan seterusnya. Digitalisasi itu membutuhkan namanya perubahan budaya yang besar. Kemudian tantangan budaya di sekolah yang kedua adalah resistensi dari warga sekolah. Transformasi digital itu dilihat sebagai apa? Tambahan kerja, ancaman kenyamanan, perubahan yang membingungkan. Tapi semua ini tidak berlaku bagi guru-guru yang masih muda tersebut. Sehingga apa? Guru yang muda itu pasti tentunya melek IT digital sehingga dia senang terkait dengan hal yang inovasi yang terbarukan. Tidak adanya visi bersama Bapak Ibu. Sekolah sering menerapkan teknologi tanpa arah yang jelas, roadmap yang jelas, standar operasional yang jelas, tujuan jangka panjang yang jelas. Akhirnya apa? Digitalisasi hanya sporadis Bapak Ibu. Maka ini menjadi namanya tantangan kepemimpinan pendidikan. Maka apa? Kepala sekolah tidak semua memiliki wawasan TIK. Ada kepala sekolah yang visioner. Tetapi ada pula kepala sekolah yang apa? Kurang memahami urgensi teknologi, tidak mampu membuat kebijakan digital, atau tidak mendukung inovasi. Maka kurangnya namanya manajemen perubahan atau change management. Maka transformasi digital itu memerlukan apa? Komunikasi yang baik, ada pelatihan, tahap implementasi yang bertahap. Banyak sekolah melakukan namanya digitalisasi sekali jalan, persiapan. Serta apa Bapak Ibu? Tidak ada tim khusus pengelolaan TIK di beberapa lembaga sekolah. Maka digitalisasi itu ada tim IT, ada koordinatornya, ada guru teknologinya. Sering sekolah tidak memiliki hal ini. Ada namanya tantangan kurikulum dan pembelajaran. Maka kurikulum digital itu belum sepenuhnya terintegrasi Bapak Ibu. Maka digitalisasi sering hanya menambah bukan mengubah pendekatan pembelajaran. Maka Bapak Ibu, model belajar digital itu menuntut kreativitas guru. Maka apa? Membuat sebuah video pembelajaran, menyusun modul digital, membangun LMS, ada merancang asesmen secara online. Nah, ini menjadi tantangan anggaran dan kebijakan Bapak Ibu. Maka bos bantuan operasi sekolah itu tidak selalu cukup TIK. Anggarannya apa? Lebih banyak untuk operasional. Tidak cukup untuk membeli laptop, membeli server, atau perbaikan lab. Ya, ini realitanya Bapak Ibu. Maka kebijakan pusat daerah itu belum sinkron Bapak Ibu. Contohnya, platform nasional itu banyak, tetapi sekolah belum siap. Tuntutan laporan digital itu meningkat, tetapi infrastruktur yang belum mendukung. Maka mekanisme ini, pengadaan ini akan lambat. Maka digital ini memerlukan perangkat cepat, tetapi birokrasi yang lambat Bapak Ibu. Maka ini menjadi tantangan Bapak Ibu, tantangan etika dan digital, yaitu yang sering terjadi adalah namanya penyalahgunaan teknologi. Misalnya, ini akan mengakibatkan apa? Resikonya? Plagiat atau catting online atau cyberbullying atau akses konten-konten negatif. Karena ini perlu namanya etika berdigitalisasi. Terkadang Bapak Ibu, data siswa itu disimpan tanpa perlindungan yang memadai.
entah itu kondisi pribadi, kesehatan, kelemahan dan kekurangan itu terkadang disimpan di online tetapi belum memiliki perlindungan yang memadai. Banyak sekolah yang belum memahami terkait dengan keamanan data, perlindungan privasi, keamanan akun dan seterusnya. Kemudian ada namanya kurangnya literasi digital kritis. Tentunya guru itu sering tidak tahu terkait apa, bagaimana cara membuat informasi yang baik, menganalisis hoax atau etika bermedia sosial. Nah, itu Bapak moderator terkait dengan pertanyaan tadi. Hmm. Baik, eh, kepada Saudara Ihsan, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Sudah, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Baik, untuk acara selanjutnya, mari kita dengarkan bersama pemaparan dari salah satu mitra strategis dalam dunia publikasi ilmiah, yaitu CV Samudra Ilmu Indonesia. Untuk itu kami persilakan kepada Ibu Asti Raisa Akma SPD selaku General Manager CV Samudra Ilmu Indonesia. Kepada Ibu Raisa, waktu dan layak kami persilakan. Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada host kita, Ibu Mimi Nur Hidayanti SPD, yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Lalu terima kasih juga kepada narasumber hebat kita hari ini, Bapak Dr. Saryanto, SPDT MPD, yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa untuk kita semua. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Asti Raisa Akma, biasa disapa Raisa. Saya selaku General Manager dari CV Samudra Ilmu Indonesia, uh, tempat publikasi jurnal yang bergerak di jurnal ilmiah dan kegiatan akademik. Untuk alamatnya kita di Jalan Raya Lolo Gunung Sare, Lubuk Minturun, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Baik Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa, di sini saya ingin memaparkan, menjelaskan apa itu CV Samudra Ilmu Indonesia, apa aja keunggulan yang Bapak Ibu dapatkan jika publish artikel di Samudra Ilmu Indonesia. Yang pertama itu Bapak Ibu akan mendapatkan komisi 10% jika merekomendasikan kepada rekan mahasiswa atau dosen lainnya yang mau publish artikel di Jurnal Samudra Ilmu Indonesia, itu Bapak Ibu akan mendapatkan komisi 10% pada setiap artikelnya. Lalu untuk dosen yang mengajak mahasiswanya, itu juga mendapatkan kesempatan menjadi reviewer resmi dari kami dan juga mendapatkan publikasi gratis 1 kali artikel. Oke, lanjut. Nah, di sini kami ada paket hemat, itu seharga 150.000. Fasilitas Bapak Ibu dapatkan itu mendapatkan free konsultasi dengan tim editor kami, lalu juga mendapatkan e-sertifikat dan mendapatkan LOA 1 kali setelah bayar. Lalu publish artikelnya 3 sampai 7 hari. Nah, kalau yang paket 150 ini Bapak Ibu yang terbitkan sendiri, yang sesuaikan sendiri dengan template yang kami punya. Lalu juga mendapatkan bonus video ulasan artikel, ini senilai 150. Lalu juga mendapatkan jurnal fisik dan cover jika Bapak Ibu menginginkannya. Lalu untuk paket tunggal, itu di harga 350.000. Uh, Mungkin untuk fasilitasnya hampir sama dengan 150 tadi, cuman bedanya di sini Bapak Ibu tinggal terima beres, kami yang sesuaikan dengan template, submit dan lainnya. Itu Bapak Ibu juga mendapatkan sertifikat, video ulasan, jurnal fisik dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Kami ini berikut contoh video ulasan artikel yang telah berhasil publish artikelnya di jurnal kami. Boleh diputar.
memperkenalkan produk dan menjangkau pelanggan secara lebih luas. Website khususnya berperan sebagai media promosi modern yang mampu memberikan informasi lengkap, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta membangun citra profesional usaha. Kondisi ini juga dialami oleh UMKM Alaska Cotton Donuts yang sebelumnya hanya mengandalkan promosi langsung dan media sosial sederhana sehingga jangkauan pasarnya masih terbatas. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, dibutuhkan inovasi berupa website promosi yang dapat membantu pemilik usaha mengelola informasi produk dan proses pemesanan dengan lebih efisien. Pengembangan website ini Oke, nah tadi itu adalah contoh video artikel yang sudah berhasil publish di Samudra Ilmu Indonesia. Itu bisa Bapak Ibu lihat di YouTube kami. Lalu untuk skop-skop jurnal, skop ilmu yang ada di jurnal kami itu beragam, mulai dari pendidikan, ekonomi, hukum, kesehatan, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Nah, kami juga mempunyai program kerjasama. Di sini kerjasama pengolah jurnal. Untuk skema kerjasamanya, boleh next. Nah, untuk skema kerjasamanya itu pembagian pendapatannya 80% untuk Samudra Ilmu dan 20% untuk universitas atau kampus. Nah, di sini program pengolah jurnal ini itu Bapak Ibu jika memiliki jurnal yang sudah terbengkalai atau sudah tidak terurus lagi itu bisa bekerja sama dengan kami. Berikut itu contoh-contoh layanan yang bakal kami sediakan. Itu seperti pengolahan editorial, desain, tata letak, sampai promosi dan pemasaran itu juga bakal kami kasih. Nah, Bapak Ibu, durasi kerjasamanya ini disesuaikan dengan kebutuhan dan perjanjian bersama. Ini bisa kita sepakati bersama. Lalu, untuk semua proses pengolahan jurnal ini bisa dilakukan secara transparan dan dapat dimonitor oleh pihak kampus juga. Jadi tidak oleh Samudra Ilmu saja, karena ini kerjasama, jadi kita harus bersifat transparan. Oke, lanjut. Nah, jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan, oh ya Bapak Ibu, kami juga mempunyai yang Sinta dan non-Sinta. Jadi, jika Bapak Ibu mau publish artikelnya di jurnal kami, itu bisa hubungi saya di nomor yang tertera di layar. Dan juga bisa kunjungi website dan sosial media yang kami punya. Oke, baik. Mungkin sekian pemaparan sedikit mengenai Samudra Ilmu Indonesia dari saya. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Raisa Atma atas waktu dan penjelasannya yang sangat informatif mengenai profil dan layanan perusahaan. Semoga informasi yang disampaikan dapat memberikan gambaran jelas mengenai peran CV Samudra Ilmu Indonesia dalam mendukung dunia publikasi jurnal ilmiah. Baiklah, untuk absensi sudah kami kirim ke room chat ya. Silakan untuk peserta. Belum. Udah. Silakan untuk peserta, absennya dimohon diisi dalam waktu 5 menit. Untuk peserta webinar yang nonton via YouTube, absensinya sudah dikirim ke kolom komentar. Untuk menunggu absensinya, mari kita berfoto bersama untuk mengabadikan momen. Dalam hitungan ketiga, oh ya,
kepada semua peserta mohon untuk aktifkan kameranya. Baik, dalam hitungan ketiga. Nah, inilah. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi absennya, kami tunggu. Gitu kan Pak Isa. Untuk sertifikat, infonya tunggu aja di grup ya Bapak Ibu. Nanti kami informasikan di grup. Dan untuk 5 orang penanya tadi, silakan untuk chat admin untuk mendapatkan hadiah. Baik, untuk Bapak Ibu semuanya, untuk absensi kami tunggu sampai jam 4 ya.
Baiklah, sekian rangkaian acara webinar kita hari ini. Terima kasih banyak untuk Bapak Saryanto atas sharing ilmunya yang sangat bermanfaat. Terima kasih juga buat Bapak Ibu peserta yang sudah ikut aktif bertanya dan berdiskusi. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa membantu dan memotivasi kita semua. Saya Mimi Nurhdayanti pamit undur diri. Sampai jumpa di acara webinar berikutnya di setiap hari Jumat. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar, dan terus berinovasi. Selamat sore dan sampai jumpa. Izin untuk menutup Zoom-nya ya Bapak Ibu. Terima kasih.